Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 dari kelas 7B Pendidikan Matematika di Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Adapun tujuan kami dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah persamaan diferensial dengan dosen pengampu Ibu Febria Ningsih MPD. Berikut ini penjelasannya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 2 pada contoh soal 11.1. Sebuah bola besi dengan berat W sama dengan 89 Newton atau sekitar 9 kg meregangkan sebuah pegas 10 cm. Mula-mula massa ditarik ke bawah 15 lagi, lalu dilepas. Maka hitunglah A. Persamaan gerak massa YT, B. Frekuensi osilasi massa. Jawabannya, untuk konstanta pegas K sama dengan 89 Newton per 10 cm sama dengan 890 Newton per meter, dan massa benda sama dengan M sama dengan W per G, di mana nilai W yaitu 89 sedangkan nilai G yaitu 9,8. Jadi M sama dengan W per G yaitu 89 per 9,8, di mana hasilnya 9,082 kg. Dan K per M sama dengan omega awal kuadrat sama dengan 890 per 9,082 sama dengan 98, dan omega awal nilainya 9,899. Persamaan diferensial sistem yaitu Y aksen ditambah 98Y sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial linear orde 2 homogen. Untuk solusi umum, di mana YT sama dengan A cos omega awal T ditambah B sin omega awal T. YT sama dengan A cos 9,808 T ditambah B sin 9,899 T. Untuk mencari solusi khusus dengan Y0 sama dengan 0,15 dan Y aksen 0 sama dengan 0. 0,15 sama dengan A cos 9,899 dikali dengan 0 ditambah dengan B sin 9,899 dikali dengan 0. 0,15 sama dengan A. Y aksen T sama dengan negatif 9,899 A sin 9,899 T ditambah dengan 9,899 B cos 9,899 T. 0 sama dengan negatif 9,899 A sin 9,899 dikali dengan 0 ditambah dengan 9,899 B cos 9,899 dikali dengan 0. Untuk 0 sama dengan 9,899 B, maka B sama dengan 0. Jadi solusi khusus yaitu
YT sama dengan 0,15 cos 9,899T. Untuk frekuensi osilasi massa adalah omega awal per 2 pi, dimana nilai pi kita ketahui yaitu 3,14. Jadi omega awal per 2 pi sama dengan 9,899 per 2 pi, yaitu hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai aplikasi persamaan diferensial AD1, contoh soal 8.1, ya, dimana bunyi soalnya yaitu suatu benda bergerak pada garis lurus sepanjang sungguh Y dengan kecepatan menurut persamaan V sama dengan 20T tambah 3. Jika mula-mula posisi benda adalah 10 meter, hitunglah posisi benda setelah 40 detik. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab dari pertanyaan contoh soal 8.1 ini. Nah, untuk menjawabnya, berdasarkan dari kecepatan benda, pengertiannya yaitu perubahan posisi benda setiap saat. Nah, jika posisi benda setiap saat itu dilambangkan dengan Y, itu adalah Y, maka kecepatan bendanya dy per dt sama dengan V. Nah, dari soal diketahui bahwa V-nya yaitu 20T tambah 3. Nah, selain itu diketahui juga di sini posisi benda mula-mula itu adalah 10 meter. Nah, Y0 sama dengan 10 meter. Adapun yang ditanya dari soal yaitu hitunglah posisi benda setelah 40 detik. Nah, setelah 40 detik Y 40, berarti ini ditanya posisi benda setelah 40 detik. Nah, untuk penyelesaiannya dy per dt sama dengan 20T tambah 3. Nah, kemudian kita integralkan, jadi integral dy sama dengan integral dalam kurung 20T ditambah 3 kali dt. Nah, kemudian integral dy itu hasilnya adalah y, kemudian integral dari 20T ditambah 3 dt yaitu menjadi 10T kuadrat ditambah dengan 3T ditambah C. Nah, setelah kita dapatkan persamaan nilai y yaitu y sama dengan 10T kuadrat tambah 3T tambah C. Nah, yang diketahui tadi kan Y0 sama dengan 10. Nah, kemudian kita substitusikan untuk mencari nilai C. 10 dikali 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 tambah C sama dengan 10. Nah, 10 dikali 0 kuadrat hasilnya 0 tambah 3 kali 0, 0 tambah C. Nah, sehingga nilai C sama dengan 10. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai C, yang ditanya dari soal itu Y40. Nah, Y40 kita substitusikan ke persamaan Y10T kuadrat tadi. Nah,
10 dikali dengan 40 kuadrat ditambah dengan 3 kali 40 ditambah nilai C tadi 10. Nah, 40 kuadrat ini sama dengan 1600 ditambah dengan 3 kali 40 120 ditambah dengan 10. Nah, kemudian 10 kali 1600 16.000 ditambah dengan 120 tambah dengan 10. Nah, kemudian kita jumlahkan keseluruhannya. 16.000 ditambah dengan 120 ditambah dengan 10, hasilnya yaitu 16.130 meter. Nah, jadi posisi benda setelah 40 detik adalah 16.130 meter. Langsung saja kita masuk ke contoh soal 11.2. Adapun soalnya ialah sebuah bola besi dengan berat W sama dengan 89 Newton atau sekitar 9 kg merenggangkan sebuah pegas 10 cm. Mula-mula massa ditarik ke bawah 15 cm lalu dilepas. Massa mengalami redaman dengan faktor redaman ialah C sama dengan 200 kg per detik. Maka hitunglah persamaan gerak sistem yaitu YT. Adapun penyelesaian dari contoh soal di atas ialah konstanta pegas K sama dengan 89 Newton per 10 cm sama dengan 890 Newton per meter. Adapun untuk mencari massa benda M sama dengan W per G, di mana W itu adalah beban 89 Newton dan untuk G gratifikasi, di mana gratifikasi itu biasanya 9,8. Maka kita bagi 89 dibagi dengan 9,8, maka hasilnya ialah 9,082 kg. Persamaan diferensial sistemnya ialah Y aksen ditambah C per M kali Y aksen ditambah K per M Y sama dengan 0, atau Y aksen ditambah C nya bernilai 200 per M yang dia dapat dari massa benda yaitu 9,082 dikali Y aksen ditambah 890 per 9,082 Y sama dengan 0, atau Y aksen ditambah 200 dibagi dengan 9,082 Y aksen, maka hasilnya ialah 22,02 Y aksen ditambah 890 per 9,082 Y kita bagi, maka hasilnya ialah 98 Y sama dengan 0. Ini merupakan persamaan PD di mana ialah Y aksen ditambah 22,02 Y aksen ditambah 98 Y sama dengan 0.
Nah, persamaan diferensial sistem ini merupakan persamaan diferensial linear orde 2 homogen. Adapun untuk akar-akar PK-nya dengan rumus alfa plus minus omega, di mana alfa sama dengan min C per 2M sama dengan min 200 per 2 dikali 9,082 sama dengan min 200 per 18,16 sama dengan min 11,01. Dan untuk mencari omega nya ialah dengan 1 per 2M akar C kuadrat kurang 4MK, di mana C nya ialah 200 sama dengan 1 per 2 dikali 9,082 dikali dengan akar 40.000 ini merupakan 200 kuadrat dikurang 4 dikali 9,082 dikali 890. Maka kita jumlahkan 40.000 dikurang 4 kali 9,082 dikali 890. Maka hasilnya ialah akar 7.668,0 yang 1 per 18,16 akar 7.668,08. Maka 1 per 18,16 akar dari 7.668,08 ialah 87,58757. Kita bagi dengan 18,16, maka hasilnya ialah 4,822. Nah, untuk akar PK-nya adalah min 11,01 plus minus 4,822. Untuk akar pertama atau lambda 1 ialah dengan menjumlahkan min 11,01 ditambah 4,822, maka hasilnya ialah min 6,19. Dan untuk lambda 2 atau akar yang kedua yaitu min 11,01 dikurang 4,822, maka hasilnya ialah min 15,83. Jadi solusi umumnya merupakan YT sama dengan C1E pangkat min 6,19T ditambah C2E pangkat min 15,83T. Dan untuk mencari solusi khusus dengan Y0 sama dengan 0,15 dan Y aksen 0 sama dengan 0, di mana YT-nya ialah C1 kali E pangkat min 6,19T ditambah C2 E pangkat min 15,83T. Y0 di mana setiap nilai T kita ganti dengan 0 sama dengan C1 dikali E pangkat min 6,19 kali 0 ditambah C2 dikali E pangkat min 15,83 dikali 0. Maka hasil dari Y0 ialah 0,15 sama dengan C1 E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat 0, di mana bilangan yang mempunyai pangkat 0 hasilnya ialah 1 sama dengan 0,15 sama dengan C1 ditambah C2. Dari persamaan tadi kita dapat ialah 0,15 sama dengan C1 ditambah C2. C1 sama dengan 0,15 dikurang C2. YT sama dengan C1 dikali E pangkat min 6,19
T ditambah C2 dikali E pangkat min 15,83 T. Kemudian kita turunkan terhadap T, yaitu hasilnya sama dengan min 16,19 dikali C1 E pangkat min 6,19 T ditambah min 15,83 C2 dikali E pangkat min 15,83 T. Kemudian Y aksen T sama dengan min 6,19 C1 dikali E pangkat min 6,19 T dikurang 15,83 C2 dikali E pangkat min 15,83 T. Y aksen T sama dengan min 6,19 C1 E sama kali E pangkat min 6,19 T dikurang 15,83 C2 E pangkat min 15,83 T. Y aksen 0, dimana setiap nilai T yang ada pada persamaan di atas ini, maka kita ganti dengan 0. Maka hasilnya ialah min 6,19 C1 E pangkat min 6,19 kali 0 dikurang min 15,83 C2 E pangkat min 15,83 dikali 0. Nah, untuk Y aksen 0 tadi ialah hasilnya sama dengan 0. Sama dengan min 6,19 C1 E pangkat 0 dikurang 15,83 C2 E pangkat 0, di mana setiap bilangan yang mempunyai pangkat 0 ialah hasilnya tetap 1, sama dengan 0 sama dengan min 6,19 C1 dikurang 15,83 C2 atau min 6,19 C1 dikurang 15,83 C2 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai C1 sama dengan 0,15 dikurang C2 ke persamaan min 6,19 C1 dikurang 15,83 C2 sama dengan 0. Maka min 6,19 dikali dengan 0,15 dikurang C2 dikurang 15,83 C2 sama dengan 0. Min 6,19 kita kalikan ke 0,15, maka hasilnya ialah min 0,9285. Kemudian min 6,19 dikali dengan min C2, jadi hasilnya positif 6,19 C2 dikurang 15,83 C2 sama dengan 0. Selanjutnya kita jumlahkan nilai 6,19 C2 dikurang 15,83 C2, maka hasilnya ialah min 9,64 C2. Dan untuk min 0,9285 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi untuk C2 nya ialah sama dengan 0,9285 dibagi dengan min 9,64. Maka hasil dari C2 nya sama dengan min 0,096. Setelah kita mendapat nilai dari C2 ialah sama dengan min
0,096, maka kita masukkan ke persamaan C1 sama dengan 0,15 dikurang C2. Maka C1 sama dengan 0,15 dikurang kali min 0,096. C1 sama dengan 0,15, dimana min dikali dengan min, maka hasilnya ialah positif 0,096. Maka ditambah dengan 0,096. 0,15 ditambah dengan 0,096, maka hasilnya ialah 0,246. Jadi kita peroleh bahwa C1 sama dengan 0,246 dan C2 sama dengan min 0,096. Dan untuk solusi khusus YT sama dengan 0,246 E pangkat min 615T dikurang 0,096 E pangkat min 15,83T. Dan ini merupakan gerak stereolisasi dengan YT mendekati 0 untuk nilai T menuju tak hingga. Sekian dari penjelasan saya. Apabila terdapat kesalahan, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh 8.4, di mana soalnya adalah jika suatu fosil mengandung 25% dari banyaknya semula karbon radioaktif, berapakah umur fosil itu? Diketahui waktu paruh karbon radioaktif adalah 5.730 tahun. Penyelesaiannya, jika karbon radioaktif setiap saat adalah Y, maka dy per dt sama dengan Ky, atau dy sama dengan Ky dt. Integral dari dy per Y sama dengan integral K dt. Integral Y sama dengan Kt ditambah C. Y sama dengan Ce per pangkat Kt. Y0 disebut saja Y, maka Y0 sama dengan C. C sama dengan Y0, jadi Y sama dengan Y0 E pangkat Kt. Kemudian untuk Y5730 sama dengan 1/2 Y0. 1/2 Y0 itu sama dengan Y0 E pangkat K dikali 1730. 1/2 sama dengan E K dikali 5730. K sama dengan min integral 2 per 5730 sama dengan min 0,0000121. Dan kita cari waktu T, di mana Y T per Y0 sama dengan 25%. Y T sama dengan 0,25 Y0. 0,25 Y0 ini kita pindah ruaskan sama dengan Y0 E pangkat min 0,000121 T. T sama dengan integral 0,25 per min 0,000121 ini hasilnya adalah 11.460 tahun. Jadi hasil dari soal tersebut adalah 1.460 tahun. Demikianlah video untuk contoh 8.4.